iman dan semangat melestarikan budaya bersama SNKI, wadah inspirasi. Harumlah di mata dunia jati Indonesia, lestarilah pusaka bangsa jaya SNKI. Salam seni dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Salam Nama Budaya. Saudara-saudara sekalian, SNKI sebagai wadah organisasi tingkat nasional mengenai insan perkerisan Indonesia tentunya dari waktu ke waktu terus berkomitmen di dalam upaya pelestarian budaya keris. Dewan Pengurus Harian, Ketua Umum Kanjeng Pangeran Dr. Fadlison, Wakil Ketua Umum 1 Dr. Insinyur Haji Andi Taswin Abdullah, Wakil Ketua Umum 2 Dr. Haji Alfitra Salam Abu, Wakil Ketua Umum 3 Wisnu Wijaya SOS MM. Jadi beberapa waktu terakhir ini, setidaknya sekitar 1,5 tahun pasca Kongres, kita banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan di berbagai bidang yang telah dikemas secara matang di SNKI. Kegiatan pertama adalah dari bidang organisasi, di mana begitu aktif di dalam membangun dan menata dari organisasi SNKI, baik di dalam tingkat keanggotaan dari para paguyuban dan lain sebagainya. Pembentukan Korwil juga merupakan salah satu program yang disepakati dalam Kongres ketiga SNKI, di mana mengingat semakin banyak dan besarnya anggota-anggota SNKI yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara, sehingga agar fokus dalam menggulirkan berbagai kegiatan yang ada, maka dibentuklah beberapa Korwil. Pembentukan dan pengukuhan Korwil Jawa Tengah telah dilakukan di Kabupaten Blora. Oleh karena itu, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Blora yang telah memfasilitasi pendopo digunakan sebagai tempat pengukuhan Korwil Jawa Tengah bagian utara. Demikian pula telah dibentuk dan dikukuhkan Korwil Jawa Barat di pendopo Balai Kota Bandung. Oleh karena itu mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Wali Kota dan seluruh jajarannya telah mengizinkan pendopo digunakan untuk kegiatan acara tersebut. Nah, di sisi yang lain berbagai tempat sedang disusun dan sedang menunggu di dalam proses pengukuhan dari berbagai Korwil yang ada, seperti Korwil Jawa Tengah bagian selatan, kemudian Korwil di Jawa Timur yang terbagi menjadi beberapa Korwil-Korwil yang ada, seperti Tapal Kuda, Mataraman, dan lain sebagainya. Demikian pula saat ini sedang berproses di berbagai wilayah yang lain, baik di Jawa ataupun di luar Jawa, sedang dibentuk dan dijadwalkan untuk segera proses pengukuhan Korwil-Korwil di berbagai daerah, antara lain di Lombok, Bali, Sulawesi, Sumatera Utara, dan lain sebagainya. Bidang organisasi ini digawangi oleh Mas Yaini Mustaqim yang begitu aktif dalam menjalankan berbagai kegiatan yang ada, seringkali melakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai anggota paguyuban yang ada. Di sisi yang lain, agar mempermudah di dalam penyesuaian dan pembentukan Korwil ini, maka dibentuk pula panitia-panitia lokal, baik itu yang ada di dalam tingkat provinsi ataupun dalam tingkat pelaksanaannya yang merajut di berbagai wilayah kabupaten yang ada. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Museum Rudana di Bali yang telah menyelenggarakan dan mendukung beberapa kegiatan untuk pasamuan saudara-saudara perkerisan di Bali, yang tentunya juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada BKSAP yang juga menjadi dalam berbagai kegiatannya di dalam negeri senantiasa menyisipkan berbagai kegiatan di bidang perkerisan dan budaya lainnya. Bidang kedua adalah bidang edukasi dan sertifikasi yang digawangi oleh Mas Agung Guntoro Wisnu. Demikian padat kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, terutama beberapa waktu terakhir ini, di mana konsentrasi difokuskan secara penuh untuk membentuk LSP dengan berbagai perangkat-perangkat yang ada. Kegiatan LSP didukung oleh beberapa pihak. Salah satunya adalah Museum Keris Nusantara
di mana penyerahan sertifikat dan tentunya berbagai kegiatan pelatihan LSP serta sosialisasi secara aktif dilakukan di Museum Keris Nusantara. Demikian juga di ISI Surakarta, di mana penyusunan bahan ajar, demikian juga pelatihan-pelatihan yang ada yang berkaitan dengan LSP sangat sering dilakukan. Demikian juga di Padepokan Keris Brojobono dan beberapa tempat yang lainnya. Kami juga menghaturkan banyak terima kasih atas berbagai dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah memberi dukungan dengan berbagai pelatihan-pelatihan asesor ataupun juga pelatihan-pelatihan LSP lainnya. Di sisi yang lain juga demikian pula dengan Kemendikbud yang telah banyak membantu melahirkan dan terbentuknya KKNI dan RSKNI yang tentunya melibatkan berbagai pihak masyarakat di seluruh Indonesia. Salah satu upaya kegiatan yang terus dilakukan adalah upaya pembakuan keris di tingkat daerah, yang harapannya melalui pembakuan keris tersebut, maka dalam upaya penciptaan, dalam upaya mengenakan budaya keris, dalam upaya mengenakan keris dalam busana adat dapat selaras dengan keris-keris di wilayah tersebut. Di sisi yang lain, melalui pembakuan budaya perkerisan di tingkat daerah ini akan semakin menumbuhkan ekonomi kreatif di wilayah-wilayah yang bersangkutan. Oleh karena itu, saat ini sangat serius dilakukan pembakuan keris Madiun, pembakuan keris Ponorogo, dan pembakuan keris di berbagai wilayah yang lainnya. Bidang hubungan luar negeri yang digawangi oleh Bapak Gauraman Datarita, kemudian Pak Dr. Ari dan kawan-kawan, tentunya juga secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan dalam kancah internasional. Beliau menghadiri kegiatan dengan UNESCO di Maroko, demikian juga di Botswana, demikian juga di markas besar UNESCO di Paris. Education, assistance in establishing legal associations. Chris goes to school, Chris goes to campus. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya menjadi bagian dari membangun diplomasi budaya perkerisan, khususnya melalui SNKI, bagaimana peran dan kedudukan dari SNKI secara aktif di dalam pelestarian dan pengembangan budaya perkerisan. Oleh karena itu, SNKI sebagai satu-satunya organisasi perkerisan yang terdaftar di MGO UNESCO senantiasa berperan aktif dalam berbagai kegiatan UNESCO. Upaya membumikan keris ke seluruh dunia juga secara aktif dilakukan oleh Ketua Umum kami, Bapak Fadlison, dengan seringkali memberikan cindramata kepada tokoh-tokoh besar dunia. Demikian juga salah satu bagian dari hubungan luar negeri yang secara fokus dilakukan oleh Bapak Usman Effendi, yaitu dalam upaya memulangkan berbagai artefak-artefak keris dan senjata tradisional dari luar negeri agar menjadi bagian dalam membangun edukasi dan tentunya sebagai salah satu bagian dari inspirasi karya-karya cipta yang bermutu agar kreativitas pengembangan budaya perkerisan di Indonesia senantiasa tumbuh berkembang. Telah dipulangkan salah satunya adalah 3 buah keris yang memiliki nilai sejarah sangat bagus terhadap Kesultanan Banten yang dimiliki oleh Saudara Ahmad Basiriansah dari Madura yang dipulangkan dari kota Köln di Jerman. Demikian juga beberapa keris-keris yang telah dikoleksi oleh para kolektor-kolektor di Belanda, Belgia, kemudian Prancis dan Inggris juga telah dipulangkan ke Indonesia menjadi bagian di dalam membangun edukasi budaya perkerisan di Indonesia. Tentunya benda-benda bersejarah tersebut bukan menjadi bagian di dalam membangun komoditi ekonomi, tetapi justru menjadi bagian dari inspirasi, penggalian sejarah, dan tentunya yang lebih dalam lagi adalah membangun motivasi dan semangat bahwa karya cipta budaya keris telah mendunia sehingga terus dilestarikan dari waktu ke waktu. Demikian juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Cecep dan Pak Antonius Yudi selaku konjen di Frankfurt, Jerman yang telah banyak membantu memfasilitasi dibuka langkahnya berbagai artefak-artefak keris tersebut di Indonesia. Demikian pula kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ismunanda yang telah banyak memfasilitasi berbagai kegiatan-kegiatan di UNESCO, baik itu di Paris, kemudian di Botswana ataupun di Maroko. Atas dukungan beliaulah SNKI dari waktu ke waktu terus berperan aktif dalam kancah internasional melalui UNESCO.
Demikian pula kami mengucapkan banyak terima kasih dari berbagai dukungan dari Kemendikbud, terutama dari Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan yang telah banyak membantu memfasilitasi kegiatan-kegiatan SNKI dalam ranah internasional, terutama di UNESCO. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Bambang Susatyo selaku Ketua Ikatan Motor Indonesia yang telah menjembatani dengan pihak Drona sehingga keris menjadi salah satu cenderamata dalam MotoGP di Lombok. Nah, oleh karena itu ini menjadi salah satu prestasi dari saudara-saudara kita di Lombok yang digawangi oleh Pak Lalu Kusnawan, Pak Habibie dan kawan-kawan, sehingga menjadi salah satu bagian penting bagaimana menduniakan sebuah keris dan membumikan budaya keris ke seluruh dunia. Demikian pula kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Kebudayaan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berbagai kegiatan telah bersinergi dengan SNKI, baik di dalam ranah membangun edukasi, kemudian promosi, dan tentunya membangun tata kelola budaya perkerisan ke depan. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kominfo yang telah menggelar berbagai kegiatan seminar tingkat nasional terkait dengan promosi budaya perkerisan melalui dunia digital. Tentunya agar generasi muda dan generasi milenial dan generasi Z saat ini menjadi tidak gagap dan cukup cair terhadap budaya perkerisan sehingga dapat berperan aktif menjadi bagian dalam upaya memiliki dan melestarikan budaya keris. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pondok Pesantren Al-Karimah di Kabupaten Karanganyar yang telah menyelenggarakan kegiatan workshop, seminar, dan tentunya juga promosi bidang perkerisan yang telah terlaksana dengan sangat baik sehingga menjadi salah satu media membangun edukasi perkerisan dalam berbagai perspektif yang lebih luas. Tentunya budaya perkerisan semakin membumi dan cair di dalam kalangan masyarakat dengan adanya berbagai kegiatan seperti kirab budaya dan kegiatan-kegiatan lainnya yang secara aktif mendudukkan keris menjadi bagian dalam upacara tersebut. Seperti berbagai kegiatan yang ada, seperti Grebek Sudiro di Solo, kemudian Grebek Suro di Ponorogo, Madiun, dan berbagai tempat yang lainnya. Tentunya, insan-insan perkerisan diharapkan berperan aktif dalam berbagai kegiatan tersebut karena merupakan wujud implementasi budaya keris secara lebih luas yang ada di masyarakat. Bagaimana menanamkan koridor makna nilai, bangun ekonomi kreatif, membangun kreativitas dalam berkarya cipta, ataupun juga membangun nilai-nilai falsafah dan filsafat serta simbol-simbol dalam dunia perkerisan yang lebih cair kepada masyarakat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Forum Penggerak Literasi Indonesia yang digawangi oleh Bapak Wid dan kawan-kawan yang tentunya secara aktif melakukan berbagai kegiatan literasi seperti pembuatan atau lomba membuat puisi untuk kalangan anak-anak dan pelajar, kemudian membuat prosa, membuat cerita, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan budaya keris. Sehingga budaya keris menjadi terhubung secara langsung kepada generasi milenial dan generasi Z melalui bidang literasi yang tentunya akan secara lebih cair dipahami oleh generasi milenial kita. Bidang literasi juga secara aktif melakukan satu transit pernaskahan di dalam bidang perkerisan. Tentunya ini menjadi bagian penggalian informasi dan pengetahuan budaya perkerisan yang selama ini dianggap sinemker. Dan di sisi yang lain, meluruskan istilah-istilah dan pemahaman-pemahaman budaya perkerisan yang banyak membias. Sehingga melalui transit naskah-naskah yang ada menjadi salah satu penyeimbang informasi-informasi terkait budaya perkerisan dan menjadi bagian penting membangun fondasi terkait edukasi budaya keris ke depan. Hal-hal yang terkait dengan pakem, tata cara, norma, etika, simbol-simbol yang ada dalam dunia perkerisan dapat tersampaikan dengan baik dan memiliki dasar sumber-sumber yang lebih jelas melalui naskah-naskah yang ada. Kami juga mengaturkan selamat dan sukses Hari Keris Nasional Indonesia 19 April 2024. Tentunya Hari Keris ini bukan semata-mata untuk diperingati saja, tetapi menjadi bagian penting merajut dan menyatukan visi misi mengenai pemajuan budaya perkerisan. Bahwa seluruh insan perkerisan Indonesia sebagai masyarakat pengampu atau pemilik dari budaya keris ini memiliki hak dan kewajiban
dan tentunya diharapkan berperan aktif di dalam upaya pemajuan budaya keris tersebut. Telah lama diupayakan Hari Keris Nasional yang kemudian diputuskan berdasarkan kesepakatan dan didukung berbagai insan perkerisan di bawah naungan SNKI. Tanggal 19 April ini dikarenakan adanya beberapa alasan mendasar. Pertama, 19 April merupakan hari di mana lahirnya butir-butir pelestarian budaya perkerisan dalam kongres pertama SNKI di Surakarta. Tanggal 19 April dipilih dikarenakan menjadi alternatif di mana tanggal 25 November sebagai hari penetapan UNESCO bersamaan dengan Hari Guru Nasional. Di sisi yang lain, berbagai kegiatan-kegiatan UNESCO dalam pengukuhan warisan budaya tak benda tingkat dunia senantiasa diselenggarakan di bulan-bulan Oktober, November, ataupun Desember. Nah, oleh karena itu, dari waktu-waktu ke depan, tentunya berbagai warisan budaya tak benda Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO terkumpul di dalam hari-hari atau waktu-waktu tersebut, sehingga tanggal 19 April menjadi salah satu alternatif ketika mendorong upaya pelestarian dan pemajuan budaya perkerisan akan lebih menyemarakkan dari kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, oleh karena itu, tanggal 19 April diperingati sebagai Hari Keris Nasional Indonesia dan tanggal 25 November ditetapkan sebagai Hari Pengukuhan Keris oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Tentunya, berbagai kiprah dan upaya yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita di SNKI patut kita apresiasi. Komitmen dari keluarga besar SNKI yang terus konsisten menjaga dan melestarikan serta menumbuh kembangkan budaya perkerisan dari waktu ke waktu tentunya layak kita apresiasi bersama-sama. Mudah-mudahan SNKI terus berjaya dari waktu ke waktu dan tentunya terus berperan aktif di dalam pemajuan budaya keris Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Berkumandang semangat melestarikan budaya bersama SNKI, wadah inspirasi. Harumlah di mata dunia jati di Indonesia, lestarilah pusaka bangsa jaya SNKI. Berkumandang semangat melestarikan budaya bersama SNKI, wadah inspirasi. Harumlah di mata dunia jati di Indonesia, lestarilah pusaka bangsa jaya SNKI. Harumlah di mata dunia jati di Indonesia, lestarilah pusaka bangsa jaya SNKI, jaya